Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek UAS kami, yaitu encrypted file sharing via email. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Uh, saya Nama saya Salma Umar Irwan dengan NIM belakang 101. Saya Alsya Putri Ramadhani dengan NIM 103. Saya Taya Prabanandira dengan NIM akhir 110. Baik, di sini ada konsep umum sistem. Jadi, fungsi dari sistem kami itu untuk mengirim file rahasia yang sudah dienkripsi melalui email. Jadi filenya itu hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci private RSA. Nah, kita ini menggunakan metode hybrida encryption. Jadi dia itu menggabungkan dua jenis enkripsi. Yang pertama itu ada enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, gunanya itu untuk mengenkripsi si isi filenya. Nah, enkripsi yang kedua itu ada RSA atau Reverse Shamir Edelman. Gunanya itu untuk enkripsi dan dekripsi kunci dari AES tadi. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Atta. Baik, lalu dalam program kami menggunakan 3 library utama dalam Python. Lalu yang pertama itu adalah library PyCryptodome, itu untuk algoritma AES dan RSA. Lalu yang kedua itu library SMTP-lib dan email, ini untuk mengirim email. Dan yang terakhir itu library Techinter untuk membuat GUI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ke bagian source code program kami. Oke, mungkin thank you Salma atas share screen-nya. Aku izin share screen ya teman-teman dan Bu Neni. Oke, apakah udah terlihat share screen-nya? Oke, kayaknya udah. Oke, mungkin untuk di bagian source code-nya pertama kita bakal jelasin dulu generate keys-nya. Boleh silahkan Salma. Oke, terima kasih Alsya. Pertama-tama itu kita ada import dulu modul RSA-nya dari PyCryptodome. Setelah itu kita generate atau kita buat key-nya, itu panjangnya 2048 bit. Setelah itu kita ekspor kuncinya. Kuncinya itu kita ekspor untuk nantinya bisa dijadikan data yang disimpan ke dalam file. Lalu data yang tadi itu kita simpan ke dalam file rsa_keys. Jadi namanya itu private untuk private key dan public untuk public key. Keduanya itu dalam format .pem. Lalu setelah itu kalau misalnya kuncinya berhasil dibuat, akan muncul pesan RSA key per generated. Nah, jadi bagian ini tuh penting karena tanpa kunci si RSA ini, sistem kita tuh nggak bakal bisa ngedekripsi kunci AES-nya. Dan file yang nanti dikirim itu nggak bakal bisa dibuka. Oke, thank you Salma. Mungkin selanjutnya kita bakal jelasin kode enkripsinya. Boleh silahkan Atta. Oke, jadi pertama itu mengimport modul AES dan PKCS1OEP, yaitu dia skema padding untuk enkripsi RSA agar lebih aman. Lalu dari crypto public key itu mengimport modul RSA ini untuk membaca atau membuat key public dan private dari RSA, lalu menghasilkan byte acak, lalu menggunakan SMTP-lib untuk mengirim email, dan lalu from email message import email message ini untuk membuat struktur emailnya. Jadi tadi boleh di stop ke atas ya. Oke, jadi yang pertama itu akan membaca key RSA dari file public.temp, lalu membuat key AES dengan ukuran byte 16 byte atau 128 bit dan membuat objek cipher AES. Lalu untuk mengenkripsi file, pertama itu membaca file toencrypt.txt, lalu mengenkripsinya dengan algoritma AES, lalu hasil enkripsinya itu akan disimpan dalam file.enc atau file.enc. Kemudian
key AES yang dihasilkan itu akan dienkripsi oleh public key RSA. Jadi nanti itu agar hanya penerima yang memiliki private key yang dapat mendekripsi key AES-nya. Nah, nanti hasil enkripsi key tadi disimpan dalam file key.enc. Kemudian ini ada variabel untuk menyimpan informasi alamat email dari sender, passwordnya, dan alamat email penerima. Kemudian ini untuk membuat email beserta subjek dan isi emailnya, yaitu file enkripsi dan kunci AES juga sudah dienkripsi dengan RSA. Kemudian ini untuk melampirkan file.enc yang berisi hasil enkripsi dan file key.enc yang berisi kunci AES yang sudah dienkripsi. Kemudian email dikirim menggunakan SMTP. Lalu jika berhasil dikirim akan menampilkan pesan email sent. Oke, lalu untuk bagian GUI-nya, itu pertama import Tkinter, itu library bawaan Python untuk GUI. Lalu dari Tkinter itu mengimport modul file dialog untuk membuka file explorer, dan modul message box itu untuk menampilkan dialog notifikasi. Lalu import subprocess ini agar dapat menjalankan file Python eksternal. Jadi kalau di sini nanti untuk menjalankan script encryption Python untuk mengencrypsi file. Nah, yang pertama ini ada dev browse file, jadi untuk membuka dialog untuk memilih file, lalu terlebih dahulu membersihkan entry.file untuk input teks, lalu menampilkan file path dari teks dari file yang dipilih. Kemudian send email, dia mengambil file, input file path dan email penerima yang sebelumnya diinput. Lalu jika salah satunya itu belum diisi, itu akan mengeluarkan pesan error isi semua file terlebih dahulu. Lalu dia akan membaca isi file yang dipilih oleh user, lalu menyalinnya ke dalam file toencrypt.txt. Nanti toencrypt.txt ini yang akan digunakan pada script encryption. Lalu akan mengganti email tujuan pada encrypt.send encryption sesuai dengan email baru yang telah diinput oleh user sebelumnya. Jika gagal akan menampilkan pesan error gagal edit email penerima. Kemudian menjalankan encryption ini untuk menenkripsi filenya. Jika berhasil akan menampilkan pesan file berhasil dienkripsi dan dikirim. Jika gagal akan menampilkan pesan error gagal menjalankan encryption.python. Lalu untuk setup GUI, dia membuka jendela utama dari Tkinter, lalu memberikan judulnya yaitu encrypted file sharing via email, lalu membuat label petunjuk pilih file yang akan dienkripsi, dan untuk input teks yang akan menampilkan file path dari file yang telah dipilih oleh user, lalu membuat button browse yang akan menjalankan command browse file. Nanti dia untuk membuka file explorer agar user dapat memilih file yang ingin dienkripsi, kemudian membuat label dan input teks untuk memasukkan email tujuan atau email penerima, lalu membuat button encrypt dan send yang akan menjalankan send email untuk memulai proses enkripsi dan pengiriman. Lalu yang terakhir itu menjalankan window main loop, yaitu loop utama dari Tkinter agar jendelanya tetap terbuka dan interaktif. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kode dekriptornya. Jadi ini sama seperti sebelumnya, kita pakai PyCryptodome. Kemudian di sini untuk decrypt itu kita perlu private PEM dari yang udah di-generate sebelumnya oleh receiver-nya. Kemudian kita juga perlu key-eng-nya, yaitu AES key yang sebelumnya sudah di-enkripsi. Kemudian selanjutnya kita start decrypt-nya, itu kita masukin file eng-nya, kemudian abis itu kita generate decryptornya, nanti hasilnya itu bakal keluar di decrypted output txt. Nah, nanti ketika udah berhasil di decrypt itu bakal keluar tulisan file berhasil di dekripsi. Nah, selanjutnya untuk GUI-nya, ini kita sama sebelumnya pakai Tkinter juga. Sisanya juga masih sama, masih pakai message box dan file dialog.
Nah, di sini untuk decrypt filenya pertama-tama kita perlu 3 file. Di sini ada entry key-nya, kemudian ada enk sama juga encfile. Jadi di sini kita masukin 3 file itu buat ngedecrypt isi pesannya tadi. Nah, pesannya itu nanti bakalan di-open pakai decrypt.output, ada kalau udah berhasil ada tulisannya juga, kalau gagal juga ada error message-nya. Kemudian semua file 3 file yang diperlukan tadi itu kita pakein browse file biar usernya gampang buat nyarinya. Nah, ini ada tampilan buat GUI-nya kira-kira seperti ini untuk warna, penempatan, dan lain-lain. Nah, oke. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke demo aplikasinya aja biar nggak pakai lama. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 environment. Yang pertama itu yang VS Code ini sebagai sendernya, dan yang di VirtualBox ini di Kali Linux ini saya asumsikan sebagai receivernya. Jadi yang pertama-tama kita itu perlu public key dan private key si receiver ini. Jadi pertama-tama di sini di Kali Linux ini saya sudah generate keys-nya dan di sini udah kelihatan hasilnya. Saya simpan di RSA_keys. Sorry. Di RSA_keys ini sudah terlihat si receiver ini udah punya private key dan juga public key-nya. Nah, public key ini nantinya harus kita kasih dulu ke si sendernya biar si sendernya ini bisa ngelakuin enkripsi pesannya, dan enkripsi pesannya itu perlu pakai public key dari si receiver ini. Jadi biar gampang saya jalanin dulu di sini untuk generate keys-nya. Kalau dijalanin kira-kira seperti ini. Nah, ini udah ada RSA key pair generated. Ini artinya udah bisa berjalan dan akan muncul private PEM dan juga public PEM. Di sini private 1 PEM karena ini sebagai environment si sendernya. Kita hapus aja karena kita sendernya ini nggak perlu public dan juga private key-nya. Jadi balik lagi ke si receiver-nya ini yang di Kali Linux. Public key-nya kita kirim ke sendernya, kemudian abis itu si sendernya mau kirim file yang rahasia yang harus dienkripsi terlebih dahulu, itu kita jalanin GUI dari encrypt Wi-Fi-nya ini. Nah, ini hasil kalau udah dijalanin, ini pilih file yang akan dienkripsi. Sesuai namanya tadi, di situ kita pakai file yang judulnya file_to_encrypt.txt. Nah, ini file udah kita masukin. Ini file bisa bentuk apa aja ya teman-teman, bisa TXT, bisa PDF, dan lain-lain. Kemudian kita masukin email tujuannya. Oke, di sini kita kalau udah kita encrypt dan send. Kita tunggu sebentar buat hasilnya, nanti akan muncul file berhasil dienkripsi dan dikirim. Nanti juga di terminal itu bakal muncul tulisan email send, dan di sini kalau kita lihat di sendernya ini dia bakalan punya file eng dan juga key eng yang nanti kalau dibuka tuh ini nggak bakalan kita baca, yang nggak bakal bisa kita baca. Ini contohnya kayak gini teman-teman. Kemudian di sini juga ada file to encrypt-nya masuk ke ininya VS Code-nya. Kemudian di sini kita cari di emailnya. Oke. Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Buat emailnya ini nanti kalau udah masuk dia bakalan ngirimin file eng dan juga key eng-nya ini kayak yang di sini. Ini bakal dikirim ke si receiver-nya.
Nah ini teman-teman, ini contoh file yang udah kita kirim lewat email. Ini bisa kita download aja filenya. 2 file ini kita download karena nanti buat ngedecrypt itu kita perlu file itu. Nah jadi selanjutnya kalau misalnya filenya udah didapat nih sama si receivernya, si receiver tinggal jalanin dekriptornya. Oke, mungkin mohon maaf atas hambatannya. Jadi mungkin kita jalanin aja guanya di terminal yang si sender ini sebagai contoh aja buat nampilin kira-kira gimana sih tampilan guanya itu. Nah, jadi nanti hasilnya kalau udah di running itu kira-kira bakalan seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, untuk decrypt itu kita perlu 3 jenis file. Yang pertama ini private key-nya. Private key itu yang punya si receiver-nya ini. Di sini kan dia udah bikin private PEM. Nah, ini yang perlu kita masukin ke sini. Kemudian kalau abis itu kita jalanin kita masukin juga encrypt key dan juga encrypted filenya. Buat contohnya seperti ini. Nah ini kita masukin private key-nya. Ini aku pakai contohnya buat sebagai si sender dulu ya. Kita masukin private PEM-nya, kemudian habis itu kita masukin juga si encrypted datanya, masukin filenya, kemudian masukin juga file eng-nya sama key eng-nya. Kemudian kalau udah siap semua datanya, kita tinggal decrypt file. Nah ini kalau decrypt-nya gagal, dia bakalan muncul pesan incorrect decryption. Maaf. Tadi itu saya salah ketik. Seharusnya itu ketiknya kalau dikali itu Python 3 baru nama filenya, tapi saya itu tadi cuman ketik Python doang, jadi makanya itu kenapa nggak bisa di running. Jadi sekarang saya udah ngulang lagi. Tadi udah dikirim filenya ke email yang sama. Ini di sini udah saya download juga filenya. Bisa dilihat di sini. Ini ada file eng dan juga key eng. Dan kalau kita buka file eng dan key eng-nya itu hasilnya seperti ini, tidak bisa dibaca. Maka dari itu receiver-nya ini perlu untuk decrypt dulu. Nah, cara decrypt-nya itu si receiver ini perlu punya file buat ngedecrypt sendiri. Di sini saya bakal jalanin decrypt GUI-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masukin dulu private key si receiver ini. Kita masukin private PEM-nya, kemudian kita lanjut masukin key eng-nya dan juga file eng-nya. Di sini kita masukin key eng dulu, kemudian kita lanjut masukin file eng. Kalau udah, tinggal di decrypt file. Nah, ini hasilnya sudah terlihat, file berhasil dekripsi dan disimpan sebagai decrypted output txt. Nah, di sini untuk buka hasil decrypt-nya itu kita tinggal buka si decrypted output. Nah, ini hasil pesannya. Pesannya itu ini contoh pesannya ya. Nah, ini kalau kita mau cek nih, kita mau cross check pesannya bener gak sih sama yang dikirim sama si sender tadi, kita bisa buka nih di sini file to encrypt. Nah, ini pesan
penjelasannya. Sama ya teman-teman. Jadi sekian aja demo dari kelompok kami. Jadi secara garis besarnya itu seperti ini, ngejalaninnya yang kuning itu si receiver, yang hijau ini si sender. Jadi kita mulai dari si receiver dulu. Receivernya itu nge-generate keys, dia bikin public dan juga private key-nya. Kemudian abis itu dia kirim nih public key dia ke si sender. Nah, si sender itu bakal nerima public key-nya. Abis itu si sender itu bakalan pakai public key si receiver tadi buat nge-enkripsi file txt-nya dan juga nge-enkripsi key-nya. Nah, nanti key-nya ini bakal dikirim lagi ke si receiver, habis itu receiver bakal nerima dan juga receivernya tinggal nge-decrypt aja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sangat amat dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.